Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Musani. Saya berasal dari kelas PAIC. Insyaallah saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelum kita akan membahas perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, sebaiknya kita mengetahui apa pengertian dari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Untuk pengertian dari ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu yang membahas tentang penerimaan dan penyampaian hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau. Dan fokus ilmu hadis riwayah yaitu isi hadis, apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, persetujuan dan sifat beliau. Dan untuk kegunaan ilmu hadis riwayah yaitu menjaga orisinalitas hadis, menyampaikan hadis dari generasi ke generasi. Contohnya seperti Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya sampai bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Dan seperti itu contoh hadis riwayah. Dan untuk pengertian ilmu hadis diroyah disebut juga dengan mustalah hadis. Pengertiannya yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk menilai kualitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan, guna mengetahui apakah hadis tersebut sahih, dhaif, hasan atau maudhu. Dan untuk fokusnya dari ilmu hadis diroyah yaitu penilaian hadis, apakah hadis ini benar-benar berasal dari Nabi Muhammad atau bukan. Jadi kebanyakan hadis-hadis itu banyak yang palsu atau bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kegunaan hadis diroyah yaitu pertama, menyelesaikan hadis yang bisa dijadikan hujah dasar hukum, membedakan hadis sahih dengan hadis lemah atau palsu. Contoh kajiannya yaitu meneliti perawi apakah adil dabit, kuat ingatan, sikoh atau tidak, meneliti sanad bersambung atau terputus, meneliti matan apakah bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis yang lain. Jadi hadis diroyah lebih ke menilai hadis, apakah ini hadis itu dhaif, hasan, sahih atau maudhu, apakah ini hadisnya palsu atau tidak, apakah ini hadisnya berasal dari Nabi atau bukan. Dan untuk hubungan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, yang pertama adalah saling melengkapi. Jadi ketika ada hadis diroyah, maka harus ada hadis riwayah. Jika ada hadis riwayah, maka harus ada diroyah. Dan untuk hadis riwayah berfungsi menghimpun dan meriwayatkan hadis, diroyah berfungsi meneliti dan menilai hadis agar jelas kualitasnya. Riwayah tanpa diroyah, hadis bisa bercampur dengan yang lemah atau palsu. Dan untuk diroyah tanpa riwayah, tidak ada bahan hadis yang bisa diteliti. 2. Urutan kerja. Pertama, hadis diriwayatkan dari riwayah. Kedua, hadis diteliti kualitasnya. Jadi riwayah adalah sumber data, diroyah adalah alat untuk menyeleksi hadis itu palsu atau bukan. Dan untuk hubungannya yaitu memiliki tujuan bersama. Keduanya sama-sama bertujuan menjaga kemudian hadis Nabi Muhammad SAW agar bisa dijadikan pedoman dalam akidah ibadah maupun akhlak. Contoh hubungan antara hadis riwayah dan hadis diroyah yaitu hadis innamal a'malu binniyat diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ulama hadis meneliti sanad dan perawinya lalu menetapkan hadis ini sahih atau bukan.
Dan untuk ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah merupakan dua cabang utama ilmu hadis yang saling melengkapi untuk menjaga keaslian dan relevansi sunnah Nabi Muhammad SAW. Riwayah fokus pada transmisi hadis melalui sanad dan perawi untuk memastikan autentisitas eksternal. Sementara diroyah menekankan analisis matan dan berintervensi untuk pemahaman mendalam serta penerapan praktis. Manfaat riwayah adalah melindungi dari pemalsuan, sedangkan diroyah membantu aplikasi yang tepat dalam kehidupan keduanya. Bertujuan sama membangun pemahaman holistik, di mana riwayah menjadi pondasi bagi diroyah. Dengan menguasai keduanya, umat Islam dapat menghindari kesalah tafsir dan menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara optimal.